Southeast Asia level ya. Jadi mereka juga melakukan hal yang sama. Tapi kita berpindah sementara. Waktu 69 Sondara melakukan pertahanan kepada 3 play dari Rex Regum Keon. Ya begitu agresif maju karena bagian pertahanan dari 69 Esport. Gua melihat sudah ada backup dari bagian belakang tapi masih mengendari sebuah vehicle. Belum ada bala bantuan yang bisa melakukan tembakan secara langsung. Tapi Nate dari Sondara menumbangkan seorang Nerpeko menang secara manpower. Bukan tidak mungkin 69 akan melakukan agresi menuju ke Rex Regum Keon. Dan tapi pastinya dari tim RRQ akan coba untuk mengupayakan trading yang akan terus-terusan bergulir. Itu dia 2 pemain dari 69 begitu cepat langsung termakan damage yang sudah dihasilkan oleh pemain-pemain dari tim RRQ. Hazel menjadi salah satunya. Namun di sisi yang lain ternyata Tensky pun juga ditubruk. Yang nggak sempat kita lihat hanya bisa kita intip di bagian elimination fit aja. Cuman harusnya dari tim RRQ mereka punya celah. Mereka punya ruang dan juga waktu untuk bisa melakukan revive. Tapi masalahnya di belakang mereka, IE. Ini yang dari kemarin sebenarnya menjadi satu tim pengganggu. Mau ngelihat siapapun mereka bisa gangguin. Dan kali ini mereka komit mengganggu menuju ke arah tim RRQ. Sama seperti halnya Marci yang lagi gangguan gua. Walaupun IE sudah kehilangan seorang Joker, mantan player Hell Esport, mereka maju begitu semangat untuk menghadapi RRQ, mendapatkan confirm elimination, still elimination bisa gua katakan. Namun 2 player RRQ tumbang. Nerpeko harus berjuang sendirian karena satu kawannya cukup jauh. Akankah ada sebuah bantuan karena 1v1 situation antara Genfos dan juga Sakura. Low HP untuk seorang Sakura, tapi dia pun belum mengetahui pasti letak Genfos. Nerpeko melakukan pinpoint karena seorang Sakura. Nate dilempar. Akankah connect menuju seorang Sakura? Ini Nate yang begitu matang dari sang IGL, tapi ternyata jarak yang cukup jauh. Revive ternyata diupayakan lebih cepat menuju ke arah seorang Lapar, membuat RRQ akan kembali menjadi 2 player lagi, Dona Vizca. Tapi masalahnya ini mereka juga harus berburu dengan waktu. Karena pastinya dari pemain-pemain IE mereka sudah mulai melakukan riset dengan begitu cepat. Dan bahkan Sakura udah mulai melontarkan beberapa granat menuju ke arah pemain-pemain dari tim RRQ. Meanwhile kita akan update juga mengenai zona yang shifting menuju ke arah bagian selatan dari zona kita yang pertama. Satu pemain RRQ lagi yang dijadikan korban di tangan tim IE. Granat following up dari NC2 yang terlihat begitu mematikan. Dan itu dia benar-benar mematikan dan harus menghengkangkan keseluruhan pemain dari tim RRQ. Sementara waktu di sisi yang lainnya, BTR bertemu dengan tim Voindang, Talon dan juga Flash masih sama-sama hadap-hadapan nih. Tapi Talon kali ini menang secara jumlah cukup besar, bahkan Tops menjadi last man standing dari tim Flash. Ada sebuah knockdown karena seorang Boy Chill, tapi sepertinya Yangti pun nggak bisa lagi untuk dilakukan revive. Akan ke Yoru dan juga satu kawannya Linux sepertinya akan menghadapi seorang Tops. Dan itu dia, ada sebuah taunting sedikit. Flash harus dipukul, mundur, dan diusir dari Yasnaya Poliana. Lagi-lagi Talon is the real owner of Yasnaya Poliana, Dona Vizca. Mereka agak geser sedikit ke kiri, cuman udah mulai bergerak, kelihatan oleh pemain-pemain dari tim Secret. Tapi itu dia Hovercraft yang dibawa, yang dimention sedari tadi sama Eldogen. Gak mudah untuk bisa ditumbangkan oleh pemain-pemain dari tim Secret, walaupun seberapa banyak spray yang dilakukan oleh mereka semuanya. Ozja TH, somehow mereka hanya meninggalkan 2 pemain saja. Ada satu vehicle yang tiba-tiba aja mau menyusruk menuju ke arah break, namun gak bisa untuk dihentikan. Yang terhenti justru tim-tim yang lainnya atau tim Strangers yang kalang kabut tadi. Ozja Secret dikembangkan oleh tim Secret pula. Cuman kita bakalan melihat adanya last man standing yang nggak menghadapi tim Secret, tapi kali ini menghadapi pemain-pemain dari tim Vampire. 2 pemain dari tim Vampire tuh Bang Champ, tapi ada pemain-pemain dari tim Sam9 yang melihat menuju ke arah mereka dan berasa menjauhi dari tim Todak. Mereka pun akan di-gatekeep nantinya oleh tim Viking. Ini membuat 3 team showdown mungkin akan terjadi di bagian timur, Dona Vizca. ya, ini emang dalam satu garis yang sama sedari tadi ya. Udah mengetahui posisi satu sama lain antara BTR dan juga Todak. Dan Lynx akan diinvestasikan di bagian belakang. Meanwhile, 2 pemain yang lainnya dari Todak ini membuka jalan terlebih dahulu. Lebih dalam lagi menuju ke arah bagian timur dari zona yang bisa kalian saksikan. Dan kayaknya Real dari tim Todak akan balik lagi pingpong. Nyamperin seorang Lynx. Di belakang sana entah apa yang akan mereka lakukan karena BTR mereka gangguin tim Vikings. Kelihatan
salah satu pemain dari tim Vikings langsung dipunish begitu saja di tangan tim BTR. Sementara waktu di sisi yang lainnya, ini berarti di bagian pinggiran atau seberangnya BTR, Vampire ngelihat ke Boom dan Boom langsung bisa dinetralisir semuanya, langsung bisa dikeluarkan dari game ini. Fokus atau komit ke arah BTR. Ini bisa aja mereka dapetin back-to-back winner-winner chicken dinner sih, begitu kuat. Dan juga menjanjikan sebenarnya pemain-pemain tim Vampire ini. Crazy, meanwhile, melihat menuju ke arah salah satu pemain dari tim Todak, langsung terknockdown, tapi harus hati-hati sebenarnya dari tim BTR, apalagi Razy. Mereka berdekatan dengan salah satu pemain yang masih tersisa dari tim Vikings, bisa aja di HBD, apalagi baginya udah berasa banget di spray, dan bisa untuk didapatkan oleh Real. Ternyata Snape tumbang, Razy pun juga tumbang, meninggalkan dua pemain saja dari tim BTR. Alan lagi, Alan sebenarnya di belakang sana, dan gak tahu kapankah dia akan bisa untuk melakukan sebuah backup menuju ke arah pemain-pemain tim Todak, karena sekarang posisi dari tim BTR lagi tidak ideal sama sekali. Itulah kenapa gue katakan, gue sempat berkomentar, the greatest lineup saat ini gue rasa untuk Bigetron adalah Federales, Razy, Satar, dan juga Foxy. Karena seorang Razy dan juga Snape ini mempunyai poin yang cukup sama dalam pergerakan. Mereka melakukan swiping, dan ketika keculik dua-duanya ini ngebuat tidak ada backup yang terjadi. Namun kita lihat Foxy dan Satar masih bisakah bertahan dari gempuran Todak yang begitu agresif permainan di game kali ini. Ingat bagaimana tadi mereka meratakan tim Stranger, beberapa di antaranya. Bagaimana mereka meratakan tim EA. Mereka melakukan penyebaran dan melakukan trapping atau jebakan kepada pergerakan tim-tim yang menjadi lawannya. Dan kali ini Bigetron, tadi bagaimana seorang Snape terculik dari dua titik yang berbeda melakukan tembakan, Razy yang terbackstep juga karena tidak menyadari ada satu play dari Todak di bagian atas, membuat Todak begitu dikdaya dalam peperangan kali ini. Satar menjadi last man standing, lawannya punya MG3. Ini bukan merupakan sebuah fight yang mudah, bahkan tidak butuh Nine yang datang, karena Lynx, mantan player Todak lah, yang menyudahi pergerakan perjalanan dari Bigetron Esports. Oh udah ini fix lah Vampire nih. Untungkan ya, lihat bagaimana Tops tadi diberkahi dengan UMP, diberkahi dengan Thompson, easy banget dia melakukan fight di bagian close combat. Tapi berpindah sedikit ke elimination fit, seorang Razy gue lihat dicucuk. Jadi eliminasi buat E-Arena. 3 player tersisa dari Bigetron. Bener kata Dona, ini tim ngeselin ternyata di awal-awal. Tapi berbicara ngeselin juga, satu player kembali tumbang dari tim Flash oleh pergerakan tim Talon. Namun keadaan sekarang menjadi 2 melawan 2, 2 melawan 1. Karena Talon kembali berhasil mendapatkan satu orang Alvin atau seorang Misery kembali menumbangkan player dari tim Flash. Dan Yang T menjadi last man standing. Masih cukup aman untuk beberapa waktu, dan dengan zona menuju ke arah bagian kiri, pergerakan mereka cukup enak dari bagian utara. Sementara Bigetron bertemu dengan De Xavier, Levi's tumbang, Snape melakukan confirm setelah Foxy mendapatkan sebuah knockdown. Lagi-lagi satu player yang naik dari ranah Bigetron Academy menunjukkan kelasnya, dan ini dia Danavis guys, back ladies and gentlemen. Halo. Let's go. Aduh, terima kasih sekali lagi ya, mohon maaf ya, Elo ya biasa. Nah di komen mau kasih julukan L apa lagi nih? Dari kemarin udah semuanya kan, L berak, L pintu, L apa nih hari ini nih, L mati PC juga ya. Oh L listrik juga, tapi anyway kita fokus terlebih dahulu. Karena Bigetron Esports yang dimana menyisakan 2 pemain mereka, at least mereka bisa untuk finish satu pemain dari tim De Xavier. Akan coba untuk dicari yang lainnya, di mana 2 pemain tersisa dari tim De Xavier. Dilontarkan sebuah granat menuju ke arah depan sana, tapi langsung cabut aja, memperbaiki placement point untuk tim Point Donkey. Itu dia, pasti harapan dari Coach Devian, harapan dari analis yang gak di-announce, dan juga harapan dari player-player lain. Ini Potato akan muncul daya magisnya agar bisa menuju ke arah bagian tengah dengan cukup baik. Tapi berbicara daya magis, Foxy dari Bigetron mendapatkan eliminasi yang ketiga, bahkan total 5 dari Bigetron. Karena yang tadi gue bilang, gerakan repetitif dari tim Viking terbaca dengan sangat baik. 5 eliminasi sudah dibukukan. Ini adalah momentum bagi mereka untuk bounce back dari ketertinggalan poin. Let's see
karena di bagian Monte, Viren dari Sam9 juga akhirnya terculik dari seorang Trunk X1X atau Trunk 6. Harus segera ada bala bantuan dari Sam9 lainnya karena 3 melawan 3 ini menjadi equal number, tapi secara posisi gua masih lebih menyukai bagaimana pergerakan tim Secret kali ini. Apapun juga sudah mulai dihantui dengan adanya tim Vampire. Itu dia yang tadi mendapatkan eliminasi cukup banyak, tapi tabrakan diberikan NC2. Bahkan tembakan juga dilontarkan karena mengganti seat dari vehicle yang digunakan membuat rata lawannya yang ada di depan, yaitu tim Secret. But here we go, Sam9, satu player terakhir seorang Kenny yang memang mendapatkan seluruh eliminasi untuk tim Sam9. Sulit untuk masuk ke dalam zona. Sementara Bigetron tadi ada pemotongan karena bagian E-Arena mendapatkan eliminasi yang ke-7, masih mengamati seorang Sakura dan beberapa kawan-kawan lain. Namun terlihat gua nggak tahu second weaponnya apa yang ngebuat mungkin masih bisa melakukan fight lebih lanjut lagi. Tapi Vampire, Kenny ternyata masih mengganggu dari bagian belakang, mendapatkan satu player dari Vampire ditambah dengan banyaknya track. Dan Kenny sudah mendapatkan eliminasi yang ke-6, mendapatkan knockdown lagi dari Vampire. Ini bisa menjadi 7 eliminasi dan betul saja, terculik oleh Satar. Sebuah knockdown penting untuk seorang Kenny menambah pundi-pundi poin. Digagalkan, denied oleh Satar dari Bigetron. Dan lihat Bigetron untuk maju-maju ke arah bagian depan, mencari posisi dari lawannya itu Vampire. Snape dengan Nate, ini dia satu ujung tombak yang melemparkan seorang Nuzi dekat, tapi tidak terjadi knockdown. Dan disiplin sekali, kembali mundur, kembali menjaga di dalam zona. Mungkin call dari Satar untuk Snape mundur dan benar-benar gatekeep Vampire dari dalam zona. Itu Nike tiba-tiba aja mendapatkan shot dari seorang Kenny. Itu dia ya yang di-mention sedari tadi. Ahuknya dari Kenny tuh sakit banget coy. Udah menelan berapa korban sedari tadi. Di posisi dia sendirian dan bahkan Nuzi dilontarkan sebuah granat. Terkena cicilan damage, half HP bar tergerus dan dibukakan lagi spray dari ahuknya yang dimiliki oleh Kenny. Mengantarkan Vampire keluar tereliminasi di posisi yang ke-9. Gelo. Kalau di game lain ada Kenny S yang jago banget dengan AWP, ini ada Kenny dari Sam9 yang pakai AUG. Sih lumayan kuat ya. Ya tinggal survivalnya aja sih. Nanti kalau misalnya mereka tinggal ngadepin beberapa pemain seperti halnya Potato tadi yang udah ke spot ya, udah keprediksi juga atau udah diketahui lah secara pasti. Sehingga tinggal dilontarkan utility aja tereliminasi deh. Dan ternyata yang melihat menuju ke arah Kenny adalah Boom Esports mereka dan juga game style mereka yang mau diimplementasikan seperti apa. Dan Bigetron akan berhadapan dengan Boom Esports di bagian barat dari pinggiran zona ini. Udah mulai memetakan satu sama lain, apalagi Yami terspot langsung terknockdown. Snape kelihatan pula dan juga melihat seorang Ponbit walaupun low HP dari Snape, tapi dia masih bisa untuk menambahkan pundi knockdown menuju ke arah pemain dari Boom Esports. Hanya 2 pemain saja yang tersisa, Frenzy dan juga Zero yang akan coba untuk dicari oleh Snape. Dilontarkan sebuah granat pula, masih belum terlalu on point, tapi Snape harus hati-hati karena dia pun juga terkena cicilan damage yang begitu signifikan. Dan bahkan granat selanjutnya dari Zero memutuskan pergerakan dari seorang Snape dan masih terus-terusan terjadi trade knock antara mereka semuanya. Alan sendiri yang mencoba untuk mencari pemain-pemain dari Boom Esports dan kelihatan Boom Esports harus keluar, harus tertunduk lesu di hadapan sang robot merah. Dan ini akan menjadi bloodbath harusnya ya antara BTR dan juga OsJTH karena mereka sekarang hadap-hadapan. Dan RRQ pun juga kayaknya bakalan ngegangguin fight antara BTR dan juga tim OsJTH. Red Knock masih bergulir, BTR hanya meninggalkan last man standing mereka saja kali ini. Lagi-lagi Alan, lagi-lagi ARK yang berada di belakang sana. Low HP parah, harus bertahan sekuat tenaga, dilontarin granat lagi, dicicil lagi. HP barang dimiliki oleh seorang Alan dan harus muter terlebih dahulu. Tapi masalahnya ada pergerakan dari Red Bull Evo dan juga Chopper yang menuju ke arah bagian sebelah kanan. Tapi ternyata dari RRQ pun juga melihat menuju ke arah OsJTH. Selagi OsJTH mencari di manakah letak dari last man standing BTR tersebut. Satar gue lihat tertembak oleh tim Todak yang mengamati dari titik yang lain. Dan RRQ seperti akan mengambil kue ini atau porsi poin ini. Itu dia Nerpeko mengamati dan ternyata tetap Todak tidak menjadi eliminasi dari seorang Peko karena Nine mengamati dengan cukup baik. Yang gue mau ngomong gendut tapi nanti ini lagi. Yang lo mau komen gak ada bajunya soalnya kan? Oh iya benar. Kita fokus terlebih dahulu ke arah
dua tim kita nih, Jen. Waduh, Boom sama BTR ya berantem ya. Lihat, Waduh. yang lebih banyak O kan sejauh Iya. ini nih. Wah, tidak ternyata. Tinggal satu. Rezi datang Tiga sama dua. Foxy. Ini sulit sih. Ini, wih, dapat satu. Wah, Rezi dapetin dong. Waduh. Ini apa ya guys? Tiba-tiba Boom 9 Esport Tenski juga akhirnya terpantau menjadi eliminasi berikutnya bagi tim Vampire, dan selalu mengingatkan kepada teman-teman semua ketika Vampire masih 4 orang, ketika Vampire masuk ke arah bagian late game, chance untuk winner chicken dinner tidaklah kecil untuk tim yang satu ini. Sementara Bigetron baru saja meratakan beberapa player dari tim Flash, bahkan meratakan seluruh playernya, dan Rezi mendapatkan eliminasi yang ke-6. Benar-benar luar biasa, menyisakan 2 orang kembali bisa sampai ke arah bagian super late game. Ya, udah mulai meng-set up beberapa utility, tapi ternyata tembakan yang sudah dilayangkan oleh Boychill ja, dan salah duanya adalah Strangers dan juga Vampire, dan kali ini ribut satu sama lain dimenangkan oleh siapa teman-teman semuanya? Ya, tim Vampire yang menyisakan 2 pemain saja. Itu Vintores di bangku cadangan bilang ke Mela, udah gue bilang pindah Vampire paling bener. Udah gue bilang, nah Vampire meratakan Mela dan kawan-kawan dari Stranger Esport. Tapi RRQ ini akan menjadi perang antara negara Indonesia juga, di mana Bigetron kehilangan 1 player, tapi Rezi masih bisa mendapatkan eliminasi dari tim RRQ. Healing sedang dilakukan, Hazel bingung di mana Rezi, di manakah last man standing. Blue zone yang begitu sakit buat Rezi, terdengar stepnya. Hazel apakah akan melakukan fight, tapi Rezi akan kembali melakukan healing. Begitu tenang permainan dari seorang Rezi. Cooknet akan dilakukan, tapi Rezi kembali berhasil dengan first aid-nya, maju ke arah bagian depan, masih bisa mendapatkan 1. Apakah ada clutch dari seorang Rezi? Ternyata gagal karena Hazel menjadi penyelamat bagi sang raja untuk tetap ada di game kali ini, dan kehilangan 1 ditukar dengan 2 player Bigetron. Waduh. Udah siap swipe tadi, tapi kita berpindah ke bagian Yoru yang terlambat keluar dari bagian Kup RB. Justru menjadi mangsa bagi seorang GK. Boychill turun, beberapa player dari tim Talon pun ternyata tidak mampu untuk membalaskan knockdown ke bagian Yoru. Bahkan Lennox begitu terbuka melakukan fight dengan 1 player dari tim Secret, itu Trunks6, dan Trunks6 juga untungnya masih bisa dibalaskan oleh seorang Misery. Tapi secara manpower, tim Secret kali ini unggul jumlah 3 melawan 2. Apakah bisa Talon keluar dari situasi seperti ini? Boychill tumbang. Ini menjadi dari difficulty hard menjadi ekstrim karena Misery is the last man standing, dicari oleh player-player tim Secret, dan tidak butuh waktu lama. Talon tanpa gangguan flash, mereka bertemu dengan tim Secret dan rata pulang ke lobby. Nah, ke reveal. Sama seperti halnya dari tim IE, kelihatan pergerakan mereka diberedet aja oleh seorang Krypton. Oh, akhirnya Krypton ini ya, kelihatan di depan layar kaca kita. Dari game keberapa, Jan? Game sebelumnya, game keempat sudah bermain. Ya, oh, gantiin Gotrins. Iya, Irangel berarti, Irangel tadi ya. Miramar belum bermain sama sekali. Tadi ngebredet sama seperti halnya BTR yang dibredet oleh pemain-pemain dari tim RRQ. 1 pemain tumbang, tapi 1 line up. 2 pemain dari tim RRQ. Itu berarti spray transfer yang dilakukan oleh Rezi berhasil untuk menumbangkan 2 pemain sekaligus dari tim RRQ. Tapi keluar dari game ini, tapi kelihatan pula oleh Boom Esports Tenski. Udah mulai gelap dia. Butuh pertolongan, tapi kayaknya apakah sempat untuk dipegang? Harusnya sih iya ya. Cuman di bagian sisi yang lain ternyata kita bisa melihat adanya 2 tim Indonesia juga yang bertemu satu sama lain, berdekat-dekatan antara Boom Voin Donkey dan juga tim Bigetron. Sementara waktu Boom Esports dan juga 69 sedari tadi yang gue sempat sebutkan masih poking-moking manja aja. Dan ini dia kamera kita berpindah menuju ke arah 2 tim Indonesia yang lainnya. Voin Donkey dan juga Bigetron Esports Foxy sudah tiada, hanya berpegang teguh dengan 3 pemain sisanya. Snap tawan terbakar keluar dari sebuah defensive area yang dimiliki oleh dirinya sedari tadi. Alan atau Satar akan coba untuk nge-trapping granat menuju ke arah depan sana karena masih mempunyai 2 granat. 1, 2, 3 dilontarkan ke depan sana, tapi tiba-tiba aja damage yang masuk menuju ke arah dirinya lebih gede.
dan dialah yang tertumbangkan. Tapi masih ada trading yang terjadi antara mereka berduanya. Snape masih berupaya untuk bisa menghalau pergerakan dari dua pemain Void Donkey tersebut. Harus hati-hati. Wiggle, jiggle terlebih dahulu. Tapi Reza membabi buta. Reza akan mencari Snape. Last man standing dari tim Bigetron Esports yang akan nge-trapping sebuah granat menuju ke arah depan sana, tapi tidak termakan mentah-mentah oleh pemain-pemain dari Void Donkey. Oh my god, Snape low HP masih bisa untuk mendapatkan satu buah knockdown, tapi Reza yang berhasil untuk menutup cerita dari Bigetron Esports.